Ini sebelum gue ngejalanin si campaign Kemal Speaking Camp justru. Jadi my goals is to be healthy dulu bro. It was 120 kilo gue. Wow. Jadi lu kebayang ya, 120 kilo tingginya gue itu 165, nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi kebayang ya, udah ngeglindingnya kayak apaan tahu. Gue di satu sisi, di satu titik ya bro, di mana gue kalau makan di pesawat, ekonomi kelas ya, kita kan kaum ekonomi nih. Begitu mejanya kebuka, nggak bisa flat bro. Jadi meja ini kena perut, gini nih. Di situ gue bilang, man, I gotta do something nih. Gitu. Seat belt, sedikit lagi gue minta yang namanya, kalau gue nggak jaga badan ya, sedikit lagi gue minta extension seat belt. Karena nggak muat bro. Baju udah nggak bisa dibeli di Indonesia, karena nggak ada ukurannya. Kecuali gue ke FO. Tapi FO sendiri kan bajunya nggak selalu ada kan, nggak selalu, tergantung seasonnya gitu lah, gue nggak paham. Karena mereka kan beda, mempunyai ritme siklus yang berbeda ya. Jadi gue harus gak bisa beli baju gitu. Disitulah gue mikir bahwa oke, gue harus berubah. Sampai yang tadinya masih mau harus ke satu titik di mana gue kena sleeping apnea. Nah si sleeping apnea itu tuh yang gue kecekek, lagi tidur kecekek bro, kecekek gue. Lu bayangin lagi tidur ya, lagi tidur tiba-tiba lu bangun kayak apa nggak mikir tuh otak? Iya. Heart rate lu udah kenceng banget, kayak abis lari, dikejar anjing gitu bro. Lu bangun, melek, nggak bisa napas, heart rate lu tuh kayak abis dikejar. Dan lo minum, ya karena pasti top of mind-nya apa? Minum ya kan orang sakit tuh, minum. Begitu gue minum nggak ada yang ketelan bro, nggak bisa ketelan, tumpah semua ke sini. Wah pak, itu ngerinya luar biasa. So I think like God gave me a second chance gitu. Ketika gue dikasih second chance, gue harus benerin nih. Itu sign gue untuk benerin hidup gue. Itu bro. So it took me a year. Gue akhirnya, kalau lu nanya sama gue, Mas Kemal, lo dietnya apa? Gue udah nyobain semua diet bro. Bahkan diet apa? Diet yang ada di Instagram, zaman dulu Facebook, you name it, gue coba. Semua gue coba. Gagal? Yes, gagal. Karena berat badan gue 120, tapi ini balik lagi untuk gue ya. Untuk gue nih, sekali lagi untuk gue. I needed professional help. Jadi gue ke dokter gizi bro. Di situ. Di dokter gizi itulah gue sekarang berat badannya turun ke 66 dari 120. 50-an? Yes. 50 kilogram. Ya. Wow. Yoi. Satu orang hilang. Satu orang. Dari badan gue. Aku pernah nemu konten di Instagram yang menurut aku bagus banget. Itu si cowoknya, dia posting ketika 2022, dia gemuk banget, 140 kilo. Oke, wow, Dan 140? sekarang, ya. Wow. Dan sekarang dia bener-bener bagus banget badannya di 70 kilo. Sampai aku baca komennya semua, itu bukan dia, itu fake. What? Terus aku menyimpulkan satu kata, bekerja keraslah sampai orang pikir itu bukan lo gitu. Yeah. Lu tau gak? Begitu gue, kan jadi gue turun berat badan 2019. Kena pandemi. Yeah. Orang gak ngeliat gue. Begitu ketemu gue, lu tau gak? Ada yang namanya non-verbal communication bro. Non-verbal communication tuh kita belum ngomong, orang udah ngambil kesimpulan aja gitu ya. Yeah. Langsung, bro, diabetes ya bro? Kayak gitu. Yeah. Jadi, apa yang bilang? Bro, langsung liat tangan gue. Langsung gini, matanya gini nih. Enggak, gue kagak gitu-gituan, gue bilang gitu. Enggak kok gitu. Karena top of mind mereka adalah gue sakit, drugs, those kind of stuff gitu loh. Kaget ngeliat gue gitu. Ya jadi banyak yang gak percaya. So it turned out by the way, untuk itu, tapi real. Itu real. Aku scroll ke bawah ternyata itu dia. Nice. Dia record semua momen dia 3 tahun terakhir. Nice. Dan orang-orang yang komen kan ketika ketemu di explore kayak, oh ini pasti bukan dia. Tapi emang bentuk muka dan segala macam itu agak beda. Beda sih. Beda bro, beda. Udah pasti beda. Semua berbeda sih ya. Jadi kayak ukuran baju, kulit lu juga berbeda jadinya. Apa ya, tidur lu jauh lebih berkualitas. Lu udah gak ngorok lagi. Gue ini dulu waktu 120, gue paling, jadi waktu dulu masih bujang, sering jalan-jalan ke luar negeri sama teman-teman. Sebetulnya ya backpacker lah ya kalau sekarang ya. Nah kita mencari 2005, 2004 itu nyari yang paling murah bro. Pesawat yang paling murah, nyampe
Eropa juga nyari hostel sama teman-teman ya kan, cari hostel. Itu gue paling gak enak bro kalau di hostel. Karena hostel kan kita bertiga, gue berempat gitu ya. Nah biar murah, cari kamar yang rame-rame dong. Berdelapan nih gitu ya di hostel tuh bro. Karena ya udahlah cari yang murah. Namanya gue cowok-cowok doang. Itu gue paling gak enak, karena gue ngorok bro. Sering gue dibangunin. Sampai pernah ada yang keluar gara-gara gue ngorok. Aduh gue itu gak enak banget asli. Itu gue gak enak banget. Dan itu mengganggu orang. Itu. Banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya itu kan kita diet atau ketemu versi terbaik kita itu bukan cuma untuk kita sendiri. Bahkan orang-orang di sekitar kita dampaknya. Betul. Dan karena Mas Kemal udah ketemu titik I have to change something. Yes. Dan akhirnya alhamdulillah konsisten ya. Konsisten. Dan itu menurut gue. Jadi kayak misalnya orang nanya, Mas Kemal, kuncinya makan apa sih? Enggak. Kuncinya konsistensi gue bilang. Emang gue segini gak bisa bounce back ke 120? Bisa bro. Apalagi umur gue. Gue next week gue 44 tahun bro. Kalau gue gak jaga metabolisme gue, I can easily go back to 120 bro. Gitu. Tapi konsistensi untuk nurunin dan konsistensi untuk maintain. Maintain, yes. Ya. Konsistensi nurunin berat badan, it's hard. Konsistensi maintaining, 5 times harder. Trust me. Bener. Itu susahnya bukan main. Kenapa banyak orang bounce back? Ya. Ya, karena menjaga konsisten berat badan itu nggak gampang, gitu. Gue sendiri, am I struggling? Yes, I'm struggling. Untuk apa? Untuk memaintain. Tapi semua butuh konsistensi. Dan gue percaya dalam hidup, everything you need to be consistent. Lo pengen sukses dalam kerjaan lo, you need to be consistent. Lo punya usaha, ya. Lo pengen sukses, lo pengen awareness-nya tinggi, lo harus konsisten. Kayak konsisten apa? Ya konsisten bikin TikTok lah, bikin konten lah. Podcast lo kalau cuman ada sebulan sekali, gak bisa bro. You need to be consistent. Yes. So I think in life everything has to be consistent. Bahkan dalam hal agama pun ya. Dalam hal agama pun lo harus konsisten namanya sholat. Right? Lo harus konsisten namanya sholat, sedekah, ya, berbuat baik secara consistently. So consistent menurut gue, it can bring you anywhere. Itu. That's what I believe. Yeah. Consistency is key in any matter.